Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnia Apriana Ramli, NIM 1054211000819 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil diskusi kelompok saya tentang modul 1 diare. Skenario 2. Anak perempuan 5 tahun dibawa ke Poliklinik Pediatri RS Labuan Baji karena demam dan berak beberapa kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Suhu 39 derajat Celcius, denyut nadi 120 kali per menit, feses encer bercampur lendir dan darah segar. Saat ini, anak tampak lemas dan selalu menangis tiap kali berak. Setelah berdiskusi, kelompok saya menyepakati bahwa pasien tersebut menderita penyakit disentri basiler. Adapun definisi disentri basiler yaitu disentri basiler atau sigelosis merupakan suatu penyakit infeksi akut yang terjadi pada usus disebabkan oleh bakteri genus Shigella. Secara umum, gejala yang terjadi pada disentri basiler adalah diare, adanya lendir dan darah dalam feses, nyeri perut, dan tenesmus. Adanya darah dan lendir dalam feses disebabkan karena invasi bakteri Shigella pada dinding usus sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding usus. Selain itu, penyakit ini dikarakterisasi dengan meningkatnya frekuensi buang air besar, sedikitnya volume feses, feses lembek, terdapatnya darah dan lendir dalam feses, demam, serta rasa nyeri. Adapun etiologinya yaitu sebagian besar disebabkan oleh Shigella, disebabkan oleh Yersinia enterocolica, Campylobacter jejuni, Salmonella, Escherichia coli enteroinvasif, Entamoeba histolytica, dan amoeba. Adapun penyebab non-infeksi yaitu invaginasi, alergi susu sapi, gangguan hematologi seperti defisiensi vitamin K, dan kelainan imunologis. Patomekanismenya, bakteri Shigella masuk ke dalam membran sel epitel usus dengan cara invasi. Pada membran sel terjadi fagositosis sehingga makrofag mengalami apoptosis atau kematian sel. Setelah itu, makrofag akan mengeluarkan interleukin 1 dan sel PMN mengalami transmigrasi ke sitoplasma sel. Bakteri yang masih hidup akan masuk ke sitoplasma sel, kemudian bermultiplikasi dan terjadilah penyebaran bakteri yang akan membuat sel PMN kewalahan. Selanjutnya, bakteri akan memproduksi toksin sehingga meningkatnya siklik AMP yang akan menyebabkan hipersekresi dan tekanan osmosis meningkat sehingga feses akan berair dan bercampur lendir. Kemudian, terjadi infiltrasi sel radang atau inflamasi sel pada epitel mukosa, sehingga sel mengalami nekrosis. Nekrosis inilah yang akan membuat ulkus sehingga feses keluar bersama dengan darah. Adapun gejala klinisnya yaitu demam, berak encer sejak 3 hari yang lalu, feses berlendir dan berdarah, dehidrasi sehingga pasien tampak lemas, denyut nadi 120 kali per menit, menangis tiap kali berak. Anamnesis,
Anamnesis merupakan suatu ilmu pemeriksaan yang dilakukan dari suatu percakapan antara seorang dokter dengan pasiennya secara langsung atau dengan orang medis lain yang mengetahui tentang kondisi pasien tersebut untuk memperoleh data pasien beserta keluhan medisnya. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaannya itu ada dua. Yang pertama, pemeriksaan penunjang, yakni pemeriksaan tinja. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu berat badan, suhu tubuh, tekanan darah, dan frekuensi denyut nadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang hasil diskusi kelompok saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.